detik yang akan terjadi pada kita. Yang harus diyakini adalah bahwa Allah bersama kita. Innallaha ma'i, innallaha ma'iyya, bahwa Allah membersamai kita sekalian. Bahkan kata Allah, ana aqrabu min hablil warid. Aku kata Allah lebih dekat daripada urat leher. Maka jangan pernah gentar, karena selamanya kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun toh mendapatkan masalah, ya tinggal berdoa saja sama Allah ya. Entah kita ingin dikuatkan, atau kita ingin diganti yang lebih baik, atau kita yang diberikan yang jauh lebih baik daripada semua itu. Nabi Musa aja tidak tahu ya, sedetik kemudian apa yang terjadi. Baru Allah memerintahkan, wahai Musa, idrib bi'ashoka, pukul dengan tongkatmu itu lautan, maka terbelah. Di saat itulah Nabi Musa alaihissalam hakul yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong perjuangan beliau. Nah, yang ma'rifat itu rububiyah. Rububiyah, kalau ini kan si Firaun itu non muslim nih. Bagaimana, apakah ada orang muslim yang terpleset pada pengakuan terhadap Tuhan? Subhanallah ya. Kalau pengakuan terhadap Tuhan mungkin tidak, tapi pengakuan bahwa dia diberikan kelebihan oleh Tuhan mungkin banyak. Salah satunya, mohon maaf. Ini saya sering melihat, saya alami sendiri ya, bukan katanya. Ketika orang pesantren, sanawiyah, aliyah, kuliah, itu kan dilarang oleh kiainya untuk wirid-wirid tertentu ya. Kemudian ada santri senior, wah saya dapat wirid-wirid ini dari dari kiai itu, dari ini. Bisa, apalagi di Surabaya ya, di waktu saya di situ Bono ada Sungai Rajah namanya. Sungai Rajah itu amalan yang kalau kita terhimpit sesuatu, musuh banyak, bacakan itu Sungai Rajah, maka akan memiliki kekuatan seperti air bah yang sangat besar. Biasanya, mohon maaf, yang mu'jiz itu memberikan ijazah itu terpleset kepada keyakinan bahwa dia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang memberikan ijazahnya aja terpleset, bagaimana yang menerima ijazah makin terpleset gitu ya. Nah, atau seperti halnya ketika rububiyah, cahaya ketuhanan, seperti halnya seseorang yang tingkatan biasa-biasa, tapi diberikan cobaan, challenge gitu istilahnya, challenge oleh Allah bahwa engkau sudah sampai. Salah satunya siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Perjalanan spiritual Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika beliau, memang beliau ahli wirid ya, ahli zikir, ahli zikir lah, ahli zikir, segala macam. Bahkan beliau khalwat di Tegalan Irak itu sampai 25 tahun tidak ketemu sama manusia. Luar biasa ya. Saya khalwat 3 hari aja ketemu orang terus. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani 25 tahun. Nah, kemudian setelah menjalani khalwat tersebut, ada suara gaib. Abdul Qadir Al-Jailani, mulai detik ini engkau aku ampuni seluruh dosa-dosamu, ampuni seluruh amal-amalmu aku terima, dan satu hal lagi yang paling istimewa apa tuh? Semua hal yang aku haramkan kepadamu maka halal untukmu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini pasti tipuan nih. Lalu beliau melihat sumber suara tersebut, dilempar sampai sama sendalnya, brutal, menjerit itu orang yang bersuara tersebut. Kemudian si setan unjukkan, wahai Tuan Syekh, kenapa engkau tahu bahwa aku bukan Tuhan, tapi aku adalah setan? Mudah sekali katanya. Kamu mengatakan aku halalkan segala apa yang aku haramkan untukmu.
dan aku ampuni segala dosa yang lalu. Sebelum kau mengampuni juga Allah sudah mengampuni. Kemudian yang tidak akan pernah Allah ucapkan adalah aku halalkan segala apa-apa yang aku haramkan. Lalu kenapa engkau tahu bahwa itu adalah aku? Karena Allah menjagaku dengan ilmuku. Subhanallah. Padahal di dalam Manqabat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani banyak wali-wali yang terpleset dengan tipuanku seperti itu. Sebanyak berapa? 700 wali ngejengkang dari walinya. Karena mereka merasa, wih, aku ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihalalkan segala yang aku haramkan. Maka banyak yang kepleset tuh, yang katanya wali begini, tapi ceritanya subhanallah tidak pergi ke masjid aja, gitu ya. Ternyata beliau diselewengkan oleh setan, pandangannya seolah-olah dia merasa dirinya sholat di Mekah, padahal dirinya di mana coba? Di pohon nangka, ngumpet di pohon nangka, tapi seolah-olah dia perasaannya ada di Mekah katanya. Maka banyak orang yang ahli wirid mengatakan, jangan diganggu, guru saya sedang ke Mekah katanya. Setiap sholat itu di Mekah. Pas dibukakan muka kasyaf orang lain oleh seorang yang ahli ma'rifat, ternyata yang disebut kiainya lagi ngumpet di pohon nangka. Subhanallah, ya. Itu artinya terpeleset pada syirik. Kalau ini mah syirik khafi. Karena yang tahu adalah ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat yang sudah melewati challenge, yang sudah melewati masa-masa rintangan. Nah, setiap tingkatan juga ada rintangan-rintangannya. Tapi alhamdulillah, wali-wali yang selamat dari tipuan setan itulah wali yang mukhlas. Ada penjelasan yang mukhlas tersendiri ya di sini. Tadi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Jasiyah ayat 23, afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau tidak merhatikan dari orang-orang yang mengambil sebagai Tuhannya akan hawa nafsunya. Nah, jadi seolah-olah dia berada di Mekah kalau setiap sholat, tapi padahal disembunyikan oleh setan laknatullah, ya. Ada sebagian yang tertipu, ada yang selamat. Itu untuk tingkatan ma'rifat. Lanjut. Wa amad dairatul haqiqati. Adapun pada tingkatan haqiqah, fala mudkhala fiha, maka tidak akan memasuki pada daerah haqiqah tersebut lisyayatin. Ini lebih tinggi lagi. Bagi setan tidak akan pernah bisa masuk. Walin nafsi, dan juga hawa nafsu sudah tidak ada lagi. Dan yang lebih hebohnya lagi adalah walal malaikati, dan para malaikat pun tidak sanggup untuk memasuki wilayah tersebut. Kenapa? Li'anna ghairallahi ta'ala, karena selain Allah Subhanahu wa taala, yahtariqu, niscaya akan terbakar, fiha, di dalam wilayah hakikat, kama qala Jibril alaihi salam, sebagaimana disabdakan oleh malak Jibril alaihi salam. Apa itu perkataan malak Jibril alaihi salam ketika mengantarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya ke Palestina di barat